Halo semua, jumpa lagi dengan Skyzone Hobby. Kali ini saya mau membagikan review tentang pesawat jet SU-35 buatan tangan. Warnanya abu-abu, sengaja diwarnai abu-abu supaya lebih garang dan lebih realistik. Ini inspirasinya dari RC Jet SU-35 yang mini yang harga 200 ribuan. Ini dibuat skalanya 3 kali lipat, jadi saya menggunakan ukuran itu untuk membuat jet SU-35 handmade kali ini. Jadi ukurannya jiplak, ukurannya ngopi. Terus untuk bahannya seperti bahan-bahan yang digunakan untuk pesawat aeromodeling ya. Jadi untuk apa namanya, bisa disebut juga magic foam, styrofoam, polyfoam yang biasa digunakan untuk pesawat. Nah, yang kali ini mau kita review adalah ini ukurannya, dimensi dari RCZ ini. Ini panjang pesawat dari hidung ke ekor 1 meter, kurang lebih 1 meter ya. Untuk wingspan atau lebar sayapnya perkiraan di 80-an, 80 cm. Terus untuk bobot total RTF-nya ini 990 gram, jadi nyaris 1 kilogram, termasuk berat ya untuk sebuah RC pesawat aeromodeling. Memang berat karena memang sengaja saya buat, bukan sengaja jadi karena memang ini banyak ceritanya sebenarnya. Kalau pertama kali buat itu pasti bobotnya tidak akan mencapai seberat itu ya, karena pesawat ini telah mengalami banyak cerita dan banyak rombakan ya, karena sempat masuk ke lumpur sawah, hancur bagian depan, dibangun ulang lagi, terus sempat jatuh, sempat nabrak. Ini salah satu bekasnya, nabrak, hard landing. Jadi pesawat ini totalnya itu sudah terbang selama 4 kali percobaan ya. Jadi ini hari ini terbang yang kelima kalinya. Jadi nanti kalian bisa cek video uploadan setelah review ini. Jadi hari ini kita terbang yang kelima, masih dalam rangka uji coba atau masih dalam rangka tes terbang. Jadi ibaratnya pesawat ini bisa dikatakan belum sepenuhnya sempurna, belum 100% sempurna, karena masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan. Salah satunya kita kali ini akan tes terbang untuk lihat seberapa hasil kerja keras kita untuk membangun pesawat ini. 4 kali terbang percobaan, salah satunya pertama kali adalah terbang dengan CG yang tidak tepat. Jadi pesawatnya malah cenderung seperti ular kobra, hanya berputar-putar di lapangan dan tidak bisa maju. Itu terbang pertama. Lalu terbang kedua, CG-nya sudah betul, tapi thrust angle-nya belum ada. Mau nggak mau, bodinya akan kontra dari putaran motor dan mounting ke kiri, karena putaran motornya ke kanan. Kalau dilihat dari belakang, bodinya akan mounting ke kiri, maunya belok kiri terus. Kalau di kanan kan gimana, bisa di kanan kan, tapi kalau nanti remote-nya dilepas, ke kiri lagi. Jadi kalau dibiarkan hanya akan berputar-putar di atas lapangan. Sedangkan pesawat ini hampir 1 kilo, jadi radius putarnya pun akan lebar. Nah, akhirnya mendarat darurat dan tancapkan di lumpur sawah. Akhirnya bagian depan sini hancur dan sudah dibangun ulang. Itu percobaan terbang yang kedua. Terus untuk percobaan yang ketiga, setelah bagian depan ini kita bereskan, kita bangun ulang lagi. Percobaan ketiga tidak terbang sama sekali. Saya kasih roda. Nah, saya kasih roda hanya untuk menguji taxiing aja, untuk tes di darat aja. Selain ditambah roda, di tes yang ketiga itu sudut motornya juga sudah kita improve ya, sudah kita tambahkan sesuai saran-saran yang disarankan dari teman-teman, sebagian dari browsing online. Jadi thrust angle, jadi sudut daya dorong motor belakang itu sudah dirubah. Nah, setelah sudutnya dirubah, ditambah roda, tes ketiganya kita hanya tes taxiing di lapangan aja, kesana kesini, kesana kesini, untuk mengetahui apakah rodanya mampu menahan bobot pesawatnya. Yang pertama, yang kedua untuk menguji dari larinya pesawat ini akan banting lagi atau cenderung lurus. Jadi kalau masih banting berarti sudut motor belakangnya belum pas. Nah, waktu itu sudah lurus, jadi pesawat itu hanya taxiing aja, dari ke gawang, taxiing bolak-balik.
dan dilihat sudah lurus. Laju pesawatnya lurus tanpa ada sebelah sayap yang terangkat, tanpa ada upaya dari badan pesawat untuk berbelok cenderung ke kiri atau ke kanan. Jadi tes ketiga itu hanya tes taxiing saja tanpa terbang, karena masih trauma, sebelumnya hancur depan, masa hancur lagi ya. Traumanya akan nambah lagi, luka mentalnya akan tambah lagi. Jadi memang RC Aero Modeling itu memang mental ya. Pertama mental, kalau mentalnya nggak jadi nggak bakalan lancar. Nah, tes yang keempat, jadi tes keempat itu saya terbangkan, sudah ada rodanya, terus kita beranikan untuk terbang. Nah, rodanya patah, nggak kuat, rodanya patah. Akhirnya hanya terbang satu putaran di lapangan, karena sudah lurus ya, terbangnya sudah lurus. Jadi kita hanya membutuhkan bagaimana pesawat ini melaju ke depan lurus dan bisa dikendalikan dengan mudah. Jadi kalau stick remote kanan itu dilepas, pesawatnya lurus. Itu udah, jadi tidak perlu lama-lama, langsung kita landing. Saat landing ternyata rodanya patah, potol, nggak kuat menahan beban pesawatnya, karena rodanya waktu itu pakai yang plastik ya, yang roda-roda pesawat yang dijual di online yang untuk pesawat-pesawat kit ringan. Ini tak coba di sini ya nggak jadi, akhirnya tak copot lagi dan sekarang kita ganti dengan sirip. Jadi kalau pakai roda yang kecil itu di lapangan seperti ini nggak bisa. Kalau mau ditambah roda yang gede, bobotnya bertambah, sedangkan pesawatnya sudah overload. Saya sudah ada target maksimal 1 kg, tidak lebih dari itu. Nah, makanya kalau mau nambah roda ya jadinya kan bobotnya nambah. Nah, setelah itu tes terbang kelima. Tes terbang kelima, rodanya saya copot. Saya ganti dengan sirip. Jadi siripnya seperti ini. Ini yang depan, roda depan saya ganti sirip. Terus yang belakang ganti sirip seperti itu. Nah, kenapa diganti sirip? Karena memang lokasi latihan saya itu di lapangan bola, bukan di aspal ya. Dan tidak ada fasilitas aspal atau yona-yona, jalan sepi, jalan yang longgar yang bisa kita gunakan untuk landasan. Jadi saya mau nggak mau harus latihan di lapangan ini. Dan ini tempatnya cukup bagus untuk latihan aeromodeling. Maka saya berpikir saya ganti sirip saja. Selain ringan, tujuannya supaya kalau mendarat itu yang kena siripnya, yang kena rumput-rumput ini siripnya. Kalau nggak dikasih sirip pun sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan bagian bawah bodi pesawat itu kan kena rumput, lama-lama baret-baret semua, catnya juga bisa ngelupas. Jadi solusi terbaik saat ini di tempat ini, di lapangan seperti ini, yang rumputnya agak tinggi-tinggi seperti ini, kasih sirip. Nanti teman-teman bisa lihat ya video terbangnya, tes terbangnya. Setelah video ini saya upload, video tes terbangnya beserta durasi terbangnya kalian bisa lihat di situ. Sekarang untuk spek pesawat ini, SU35 buatan tangan ini saya bagikan ke teman-teman semua. Pertama, panjang pesawat dari hidung ke ekor itu 1 meter ya, sekitar 100 cm. Untuk wingspan lebar sayapnya sekitar 80 cm. Terus untuk penggeraknya hanya menggunakan elevon yang ada di penggerak belakang. Setting penggeraknya menggunakan setting elevon. Aileron dan elevatornya gabung jadi satu. Jadi di sayapnya ini nggak ada penggeraknya. Loh, kenapa nggak dikasih penggerak? Ya karena bobot itu tadi, pesawatnya besar, bobotnya besar, saya mengutamakan lebar sayap ini khusus untuk menangkap angin ya, untuk menahan angin. Jadi berat total pesawatnya ini ditumpu di 2 sayap ini. Kalau saya tambah pengendali, nanti lebar sayapnya akan berkurang gitu. Nah, terus untuk elektroniknya menggunakan baterai 4S 2200 mAh. Ini yang 110C 220C, jadi power maksimalnya di 220C. 4S 2200. Untuk motornya masih pakai motor seperti yang kemarin. (2122 2200 kV).
Untuk baling-balingnya menggunakan baling-baling 6045 ya, 6 in 3 daun ya. Terus untuk ESC-nya menggunakan 40 ampere. Ini receivernya flash key, remote-nya masih pakai yang kemarin, masih pakai flash key. Nanti untuk speknya saya tulis di deskripsi video ini ya. Terus berapa thrust maksimal dari motornya. Jadi saya kasih tahu juga di video ini, maksimal power thrust motornya dengan baterai 4S ini sebesar 1200 gram dengan bobot pesawatnya 990 gram. Jadi ada over sekitar 20% tenaga dari bobot total pesawatnya. Dan ini mudah-mudahan bisa terbang dan powernya cukup untuk melawan angin ya. Sebenarnya desainnya untuk pesawat jet RC Jetliner, jadi RC jet yang terbangnya slow, santai, dan saya belum bisa memastikan apakah power segitu itu bisa untuk manuver atau tidak. Nanti tunggu terbang-terbang berikutnya pesawat ini. Oke, demikian informasi review pesawat jet SU-35 buatan tangan kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk speknya saya tulis di deskripsi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu video berikutnya. Skyzone Hobby pamit. Dadah.